Lu selama ini kemana ya, Gal? Jadi gimana ya ceritanya? Gue cuma di sini doang sih. Ini karena kalian ngundang gue pertama nih ya. Jadi gue cerita di sini nih. Jadi, Gimana gue nggak tahu karena gue bingung Gal. Lu tiba-tiba nelfon gue gitu kan? Iya. Sebenarnya. Sorry ya. Kayak orang datang pada butuh doang. Iya, Gue butuh juga sebenarnya kan. Tapi ya udahlah. Ya. Ya jadi kalian tahu kan kenapa kalian bubar? Iya. Karena begitu. Kenapa tuh? Nggak jelas. Bukan bubar. Oke, baik lagi. Hiatus. Vakum. Vakum. Yuk, balik lagi dengan kita Ormans di konten ini, di konten Your Mind. Hari ini kita kedatangan sahabat kita yang sudah lama tenggelam, ditelan oleh bumi. Kalau kata Bril dari gue. Dari gua. Dari gua. Kayak Betul. Dari gua. Dari gua. Gua. Oh, gua. Oh, Gua. oke. Ada Galda, teman kita dari semester 1 ya, Galda? Sebenarnya dari lahir cuma lupa waktu itu. Oh iya, karena kita nggak bisa kenalan. Kan masih oe-oe. Bener. Oke. Emang kalau OE nggak bisa kenalan? Lu nggak mau. Kan bahasa bayi kan seharusnya saling tahu. Oe-oe. Iya. Oe-oe-oe. Gitu, Gal. Ada skripnya nggak sih sebenarnya? Kasian nih. Oke, ada Galda, guys. Anjay. Siapa sih yang nggak tahu Galda ini? Siapa yang nggak tahu Galda ini? Anak Trisakti siapa yang nggak tahu Galda ya kan? Dari senior, junior, tahu Galda. Senior yang kesel sama Galda Banyak. banyak. Ada. Nggak, ini nggak tahu apa emang pura-pura nggak tahu? Gak tahu saya. Oh. Hidup lancar-lancar aja. Lancar. Tenang aja ya. Lancar. Tenang aja. Ini tahu lancar kan? Tiba-tiba tenang. Gimana Gal, kabar Gal? Alhamdulillah baik. Bisa nggak suara lu nggak usah dihalus? Normal. Biar kesannya baik. Normal aja anjir. Galda kalau nggak suara dihalusin, diberatin. Gak ada wadah serius, sosokan. Nah, itu kan. Diberatin suaranya. Ini kan lagi nggak serius, Gal. Santai aja. Oh, iya. Yang nggak usah. Anggap aja di Kalau nggak serius, gua rumah sendiri Mau gitu. sebat. Ya udah sebat. Boleh. Boleh, silakan. Kayak baru bola ada sebat aja nih gue lihat. Tadi presiden ngomong. Santai. Tadi presiden ngomong. Ntar awal-awal nggak usah sebat dulu lah. Itu dia betul. Gitu. Biar santai, biar gue ikut aja. Ya berarti Ormans ini kan lagi abis hiatus lah ya. Habis Kita kan libur. bisa lagi. Lu Orman juga lagi ya tuh. Hancur aja. Hancurin terus kan. Apa sih? Iya kan Orman abis hiatus, terus apa? Gue star kita, anjay. Spesial dong. Terakhir siapa terakhir? Terakhir tuh Reja kalau nggak salah. Aja. Bahas ini. Bahas dia jadi badut, Cok. Badut bukan artian. Oh iya. Dia dibadutin orang. Tapi katanya gue denger berhasil kan? Cara dia jadi badut. Itu cewek yang mana sih? Sama. Oh, cewek dia Emang berhasil cewek sih. sekarang? Sama. Iya, sama sekarang. Cewek sekarang kayaknya. Maksudnya sekarang harus jadi badut? Nggak tahu. Ya itu nggak tahu ya. tapi gue liat, Mbak, kan ketemu waktu itu kita di Berdenang bergoyang. Gimik. Gimik banget, dong nggak tahu juga. Gimana nih guys, spesial pembukaan apa? Ormans season 2. Nah, bentar. Bisa nggak guys ya? Ini ntar Abu kesini. Maaf. Abu ke kaki nih. Itu kan kaki gua nih, kesundut aja, nggak apa-apa. Ikutin gue dong biar gue nggak sendiri. Nggak apa-apa. Gue jadi perokok pasif aja Gal. Nggak masih bagus. Emang katanya lebih sehat. Lebih cepet mati. Tetep aja kan. Ya, sebenarnya. Jadi apa nih Gal, kesibukannya Gal? Biasa seperti fresh graduate pada umumnya, mencari kerja, gaji seadanya, tapi tidak mencukupi ya gimana ya, sudah lah, gitu-gitu aja. Gitu. Kan lu udah lulus udah lama. Emang masih hitungannya fresh graduate ya? Udah jeda berapa tahun? Emang definisi fresh graduate itu apa? Ilmunya sih masih fresh ya. Karena nggak kepake. karena kerjanya ya nggak ada hukum. Nggak ada hubungan ya. Ada sih, ada cuma dikit. iya nggak fokus banget gitu, Oh, gitu. kan. Jadi ya udahlah. Gitu. Terakhir kita usaha lele juga gagal kan. Ya udah gitu. Nggak usah dibahas di sini. Iya, itu kan awal karir saya. Enggak, yang kita bahas kan awal karir Anda di situ. Oke. Awal karir Anda bukannya jadi joki?
Itu di belakang aja ini nanti sekarang katanya sekarang joki-joki pada diincar. Oh iya. Bahaya. Nanti sekarang banyak jalan joki 3-in-1. Iya joki teman tuh. Udah nggak ada. Bahaya, bahaya. Ya, terus kan lebih bisik-bisik ya anjing. Bisa Makin suara makin pelan nih. bisa ganti topik gak sih? Lu gawe di mana Gal sekarang? Gal? Gue sekarang masih di perusahaan bapak gue. Ya nggak salah sih, sebenarnya nggak salah juga. Perusahaan bapak. Goblok banget. Ada perusahaan keluarga sebenarnya. Perusahaan keluarga. Oh, lu bantuin keluarga gitu. Iya, dan keluarga aja sih sebenarnya. Bingung mau gimana lagi ya. Mau meniti karir sendiri juga bingung kan. Ya udahlah ada orang dalam ya apa Itu emang sekarang orang dalam itu penting. benar, benar. Ya, tapi nunggu bantuin keluarga, Cok. Iya benar. Biar lu sejahtera juga. Benar. Biar bisa jajan. Benar. Jajan. Jajan ini kan gue sekarang bisa beli kopi. Oh iya. Terus gue. gue liat-liat di story ini ya, bikin kopi mulu. terus. Iya kalau bikin yang lain kan nggak baik. Bikin apa? Bikin spaghetti gue nggak bisa, bikin nasi goreng gue nggak bisa, bikin kopi aja gue bisa. Ya lu belajar lah, kayak lu seperti Belajar. bikin kopi. Iya, gue pengen belajar dulu awalnya. Nggak mungkin lu tiba-tiba langsung jago. Kalau rokok enaknya ngopi, nggak mungkin dong masa ngerokok. Ya, Masa tapi temennya- awal sasetan kan. Iya bener sih. Iya. Gue liat di Cangcimen juga nggak ada tuh jual rokok tuh sampingnya nasi goreng. Bener, ada sih, cuma Ada. Kolek tuh, ada yang jualan kolek. Sebelah tukang nasi goreng. anjing mulai garing ya guys. Gimana apa sih? Terus mau nanya apa lagi? Apa sih sebenarnya kenapa gue diundang? Gue juga bingung kenapa gak tahu. Jadi gini tuh kan ada Tolong ya di belakang kamera di ini. kagak sebenarnya kita tuh kangen aja cuy. Ya, kita pengen ngobrol. Ngobrol udah lama kita. Kita udah lama nggak ketemu. Enggak. Biasa kan namanya juga habis lulus kan berkarir sendiri. Terakhir itu kita ketemu pas futsal, Cok, pas kita juara. Iya, betul. juara. Nah, Itu makanya itu pas terakhir benar-benar tuh. terakhir itu. Benar terakhir. Terakhir kaki gue patah. Iya itu, Patah sih. bukan bengkak kan, Iya, seleo bengkak, kan, iya. engkel kan. Terus lo alasannya, oh sorry Gar, gue nggak bisa main. Tapi emang bener. Oh, Ya, benar. makanya nggak, tapi kan nggak selama ini ya kan. Selama- Kok keterusan? Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya ACL, Pak. Acil kan lutut, tapi lu engkel sakit. itu tuh pas ini Gal, pas apa pas lu pas kita baru lulus. Iya. Masa lu sampai itu kan tahun 2021 ya, 2021 ke sekarang 2021 sekarang apa namanya? Kesibukan lu cuman gara-gara Nggak juga dong, goblok gue banget sih. Oh betul. Wah. ya sempet tahu karena susah banget Dri diajak Dri kayak tiap kali Minso kan Gal iya. Yang penting kan gue jawab. Gue jawab. Gue Diajak. di acara keluarga, lu tahu kan, keluarga gue banyak. Oh gitu. Oh. Gitu. Oke, Oke. banyak nggak salah sih. Tapi ya terakhir pas futsal itu sih yang kita ini. Habis itu udah nggak pernah Udah nggak pernah ibarat. muncul, Iya, nggak pernah jarang, kontekin jarang, gue lagi. Lu kan gue ajakin Minsok Gal, nggak mau mulu. Lu tuh kemana anjir? Iya tadi emang cedera gue. Sakit emang tuh sakit banget sih emang. Iya sampai diajak nongkrong pun gak mau. Lu Iya, mana sih? Nongkrong Hilang kaki apa? lu kan nggak terlalu. Iya. Terus lu tiba-tiba muncul bulan lalu nelfon gua, Gar, ngajakin nongkrong. Lu kemana, Cok? Iya biasa lah anak muda. Anak muda. Gue anak muda lu ngapain sih? Anak muda gua sama Aldri tiap malam main Tetap ada Valdo. waktu. Tetap ada waktu. Iya memang ada waktu kan ada waktu. Kan gue membagi semua itu pada waktunya gitu. Kalau Enggak, emang temen lu sebanyak itu sampai main sama kita tuh nggak bisa gitu. Enggak ada sih sebenarnya. sibuk. Masalahnya teman-teman lu tuh, teman-teman lu yang gue lihat sering main tuh. Ya paling nggak jujur teman-teman kuliah, Cok. Oh enggak lah, ada anak gaspol. Gaspol temen dari mana? Mana SMP gue ya? SMP. SMP. SMA SMA jauh gue. di mana? Pesantren. Jauh. Pesantren mana? Gue di yang kemarin gempa. Cianjur. Cianjur. Benar. Lu SMA pesantren orang begini anjir. Pesantren. Gua tuh kadang suka bingung. Apa? Enggak, kadang gua suka bingung. Kadang teman-teman gua yang keluaran pesantren, mohon maaf ya, bukan semuanya. Iya. Cuman kan ada beberapa yang tiba-tiba pas sudah masuk ke masa kuliah atau setelah pesantren itu langsung jadi beringas, Cok. 180 derajat lah Contoh lah perbedaannya. kayak lu inilah, contoh. Sebut saja gereja. Tapi Reja masih tahu norma-norma tentang agama, Gal. Kata siapa?
tahu. agama. Tapi aplikasinya kita udah tahu. Iya. Tahu doang ya. Yang penting tahu. Itu. Enggak, gue bingung. Betul. Pertanyaan gue, kenapa sih orang-orang keluar pesantren yang model-model kayak lo, gereja, terus tiba-tiba keluar masa kuliah terus jadi Iya, benar. Jadi Ya sudut pandang lu deh, lu kan ngalamin nih. Gimana ya mulai nih? Sebenarnya mungkin gini, kalau ini menurut gue ya pengalaman gue pribadi, walaupun emang gue itu kan gue cuma 3 tahun. Kalau mulu nanya lebih panjangnya mungkin sama si Reja. emang pesantren 3 tahun. Gue 3 tahun doang SMP Satu doang. tahun Emang ada ini yang ajaran ya? Lebih Ada bisa dari SD Lanjut dari gitu, SD, lanjut ya. gitu. Kan boarding, jadi lo kayak serama gitu. boarding pass. Boarding snow, Oh no, oh shit. snowboarding. Ya lanjut gimana. Bener. Karena gue dulu sempat pengen kepikiran masuk pesantren. Kenapa? Setelah SMP. Karena gue SMP tuh ada kan apa namanya tuh biasanya disebut pesantren kilat kan. Oh iya. Terus gue ngeliat apa mentor-mentor gue tuh jago banget agamanya. Gue pengen jadi kayak mereka. Waduh, jago agama tuh. Cuman setelah gue kuliah Jago terus agama. ketemunya iya coy gitu kan. Gue jago apa agama. tajwid gue tahu coy. Itu wajib dong. Kalau baca kan harus tahu tajwid ya. Kalau enggak kan nggak bener bacaannya. Nah kan ada juga orang baca asal baca aja, Ya, tapi ada. tanpa tajwid ada. Betul, ada. Nah makanya terus ketika gue masuk kuliah terus ketemu modelan kayak lu yang tiba-tiba lu pesantren, gue begini banget sih anjing datang ke kelas pakai snapback di kebelakangin. Kayak tidak mencerminkan anak Gak belakang pesantren. anjing ke samping. lebih lagi ya Sama anjir aja sampai. aneh anjing. Gitu loh. Ya itulah. Kenapa bisa orang pesantren bosan tiba-tiba kayak lu? Apakah emang lu waktu pada saat masa pesantren nggak pernah merasakan kenakalan remaja atau emang dibatasi? Sebenarnya kan kenakalan kan ya kenakalan mungkin relatif kali ya. Nah kan biasanya dia dari lingkungan sih. Ya bisa. Cuma kalau emang menurut gue sendiri, kenapa biasanya ya pesantren itu jadi apa? Maksudnya lu taunya orang pesantren tuh harusnya keluar kan pasti ekspektasinya kan jadi ustadz gitu atau Iya. jadi apalah pemuka agama atau apalah orang alim gitu ya. Berarti orang keluar pesantren tidak bisa jadi pilot. Bisa. Dia mungkin pesantren kilat angkasa mungkin. Bener sih ada kilat yang Angkasa. bener ada kilatnya cowok. NASA anjing. Kayak gitu. Bisa. Cuma mungkin karena mungkin beda kurikulum mungkin ya. Kalau di gue sendiri kan gue itu jatuhnya berarti SMA terpadu. Jadi gue dapet ijazah 2. Ijazah pesantren sama ijazah formal biasa. Formal biasa gue 2. Satu bahasa Arab, satu bahasa Indo Nah, biasa. ijazah yang dari pesantren tuh gunanya buat apa? Ya guna kalau berarti gue udah lulus dari pesantren. Ya itu gunanya apa lagi? Ya kan buat kayak yang lain-lain, biasa kan kalau ijazah biasa kan buat ke kuliah Iya, atau Oh apa. iya, kalau Ada setahu fungsinya nggak? gue sih katanya sih bisa dipakai di pinjol. Bisa pinjol, Oh, bisa. dapat dinar. bukan rupiah. Oke, bisa. Nggak, katanya sih gue nggak tahu ya, gue belum pernah coba juga. Temen gue juga nggak ada yang pernah nyoba sih. Tapi ada. Katanya sih bisa dipakai di apa? Kayak ke Mesir, ke Kairo, ke Yaman, Sekolah di sana, ke Qatar, sekolah iya. buat Jadi lanjutnya. karena lu udah santri kan, jadi lu udah bisa pakai ijazah pesantren lu itu di untuk perguruan tinggi yang berbasis Islami gitu. Jadi udah diakuin gitu. Kayak kita mungkin kayak sekolah internasional tuh kayak ada dapet ijazah internasional kan. Udah bisa pakai kemana gitu. Menurut gue kayak gitu. Tapi emang pesantren tuh aturannya ketat ya? Ketat lah. Ya gue nggak ada tuh ngerasain yang namanya megang HP zaman SMA tuh gue nggak ada. Oh iya. Iya. Berarti nggak bisa posting di Gue Facebook. mana nggak tahu gue nggak ada. Siapa tahu kan. Terakhir yang paling gue rasain tuh masih posting location di Pet. Pep. SMP sih ya, SMP Enggak, pet sih. SMA itu Cok. pet. SMA awal. Tapi SMP juga pet udah ada tau. Iya kan terakhir Iya gue sih. ngerasa Iya, SMP iya, makanya. akhir-akhir kan pet. Terus masih zaman BB kan, Iya. zaman BB itu gue terakhir. Gue ada HP, cuma gue nggak boleh bawa ke pesantren, Nggak apa boleh bawa aja. sama nggak apa boleh. ada kayak jam khusus gitu cheating day Nggak ada. Kecuali kalau gue dijemput atau gue dijenguk sama bokap nyokap gue sama orang tua. Orang tua kan, mah tolong bawain HP dong. Sekalian, Iya dong. iya. Gue udah nggak tahu dunia luar nih kayak gimana sih, apa sih nggak tahu ada berita apa. perkembangan di luar ada Nggak apa tahu, gue nggak tahu. ada alien nyusul juga nggak tahu nih ceritanya. Siapa presiden gue Nggak tahu, gue nggak tahu. Anjing. Nah, itu
ya masa-masa itu gue beneran kudet dengan dunia luar gitu, beneran nggak tahu selama 3 tahun itu gue. Awal-awal lu pasti kan nyamannya gue biasa hari-hari kan pasti kan kita anak muda ya pasti lihat lah, ada yang mau dilihat Twitter lah atau apalah, nggak soal tentang pacaran doang, tapi kan ya pasti tahu lah. Apalagi gue mungkin kalau misalnya dibilang geek nggak juga ya, cuma Geek apa sih? Kutu buku gitu loh. ya yang geek banget soal internet gitu. Kayak nerd gitu. Soalnya gue dari SD itu gue udah mulai yang ini banget tuh. Gue awal dulu di Kaskus. Iya, Kaskus tahu. Jangan semprotnya doang. Kaskus, tahu kan? Ya, tahu. Jadi gue tuh mau apapun, berita apapun, gue mau apa, mungkin masih zaman masih kepo-keponya tentang dunia luar, itu gue harus cari tahu banget gitu, dan gue masih haus tentang gituan. Itu berbanding terbalik banget pas gue mau pesantren, gue beneran lost, cut off semua dunia luar dan internet ya pastinya. Ya, itu kan pembuka banget tuh. Gue beneran nggak tahu gitu, beneran lost, nggak tahu apa-apaan. Berarti misalnya, berarti kalau sekarang dibilang kenakalan remaja yang lu lakuin ini, berarti sebenarnya dia dulu pun, ya lu maksudnya pada dasarnya emang kayak gitu kan? cuman dibatasi sama aturan aja. Iya, nggak, habis itu kita nganggapnya kan, kita mikir kayak anak pesantren dari awal dulu baik-baik banget nih. Terus ketika keluar jadi agak liar karena nggak pernah lihat dunia luar gitu kan? Ngerti nggak? Gimana? Iya, misalnya kita anak pesantren nih. Kita kenalnya anak pesantren yang baik-baik nih. Dari awal kan kita taunya anak pesantren itu baik-baik lah, dari sebelum masuk pesantren. Terus dia ketika keluar pesantren jadi agak bebas segala macam. Jadi kan dia kayak baru lihat dunia luar, kaget. Jadi nyoba sini gitu kan. Tapi kan kalau yang gue lihat dari lu kan lu baru masuk SMA. Berarti kan sebelumnya lu kan udah kenal dunia luar apa. Berarti kan ibaratnya dengan lu keluar dari pesantren lu bisa bilang balik ke dunia, balik ke awal ya. Jadi bukan lu berubah jadi nggak baik, emang pada dari awal pada dasarnya gitu. Emang gue nggak begitu. Jadi nggak kayak gue dibilang nakal. Tapi lu selama lu kan dikekang sama aturan di pesantren, ada inilah, ada aturan ini, ada itulah. Lu frustasi nggak sih? Oh iyalah. Ini kan ada jadwal-jadwalnya tuh. Iyalah. Itu dari mulai lu jam bangun tuh jam 4 pagi sampai lu malam jam 10 itu diatur, full diatur. Tuh kegiatan terus tuh. Dia kegiatan terus setiap hari. Senin sampai Minggu. Terus-terusan. Non-stop, Pak. Jelas itu. Libur cuma kalau gue dijenguk orang tua, itu pun ada jamnya. Tapi jenguknya tiap hari. Kan jauh, Pak. Cianjur. Maaf ya. Iya bener sih. Jauh. Jakarta Cianjur. Tapi selain dari lu kan pasti ada tekanan dari itu pesantren tuh dulu tuh kan aturan ini itu. Ada nggak sih apa kalau ibaratkan kayak SMA sekarang ada pelonco-pelonco senioritasnya. Itu ada nggak sih dulu sih? Iya. Pesantren? Kalau pesantren tuh emang gimana ya? Gue nggak tahu sih, maksudnya pesantren lain. Mungkin gue denger dong, lu juga pada sering denger kan pesantren ini lah apa segala macem. Kalau yang gue rasain dan yang gue lihat sendiri ya, maksudnya gue nggak tahu kalau cerita-cerita lain ya. Kalau gue rasain sendiri tuh banyak banget yang kayak misalnya gue kan anak baru nih, istilahnya gue anak baru, gue masuk baru SMA dan ada yang udah mulai dari SMP. Dari SMP kalau ke SMA kan pasti kan itu kan anak-anak lamanya kan. Gue anak barunya dan ya otomatis gue harus menyesuaikan dong, adaptasi. Dan di sana kebanyakan pakai bahasa Sunda. Contoh ya. Iya deh. Kan gue bisa bahasa Sunda ini. Ya lu 3 tahun di Cianjur ngapain aja? Iya kayak gitu-gitu. Gitu. Enggak sih, apa sih? Maneh. Aing maneh gitu. Maneh teh. Aing teh macan. Gitu. Nah, kayak dari mulai awal kan gue apa-apa gue elu ya. Gue kita kan wajar-wajar aja gue elu. Ya, terbiasa dengan itulah lingkungannya. Emang begitu. Di sana kan enggak. Maksud gue apaan sih lo sok banget lo ngomong gue lu istilahnya gitu pakai bahasa Sunda tapi dia ngomong aing maneh sok tuh logo juga sinetron wae gitu. Kayak gitu loh, kayak sinetron. Lo apa yang lo lihat di sinetron itu di gue udah jadi nyata. Itu di dunia nyata ada gitu kan. Emang gimana? Dan itu gue doang yang dari Jakarta gitu, gue bingung. Kayak anjing lah gimana ya, maksudnya mau ngejokes pun, maksudnya bukan ngejokes sih, maksudnya buat kenalan pun susah gitu, karena dia ngomong apa, ada beberapa yang orang Sunda beneran ngomong Sunda doang, nggak bisa bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia. Pure gitu ada. Ada. Sebenarnya orang ya emang orang yang tinggal bahasa lahirnya emang udah Sunda. Sampai gede pun ketemu orang-orang Sunda aja, bisa, jadi nggak bisa itu ngomong lagi. Inggris ya. Bisa Ngerti kali, doang. Cuman gue nggak paham. Gue nggak paham karena yang susah lah buat komunikasi ya, kita ngomong komunikasinya dulu, nggak usah ngejokes apalah segala macam. Jadi mulai awal komunikasinya pun rada sulit gitu, jadi gue susah masuknya gitu. Ya otomatis gue harus belajar bahasa mereka karena mereka mayoritas. Berarti lu dicengin dong sama mayoritas. Iyalah. Jadi lu jadi minoritas tuh yang biasa jadi mayoritas. Ini cenginnya gimana cuman? Ya tadi kayak gitu. Ya kayak di Ya artis ya mah apa artis. ngomongnya bahasa Indonesia wae gua lu ya memang gua ngomong gitu gimana dong. Tapi kayak nggak ada sampai peloncoan gitu. Kalau yang gua rasain sih enggak, tapi banyak asik kayak biasa kan kalau lewat harus yang Ya nunduk punten gitu kan, punten terus ditegur biasanya punten gitu. punten. Gue tau banget tuh pasti anak-anak. Gitu. Punten balik ke mana Aisyah gitu. Terus nggak ada yang sampai di Ada Fisik tapi fisik ada fisik, cuma itu karena memang salah juga sih dianya tuh apa sebutannya klepto. Jadi iya. kan jadi kalau di sana kan kita kan cuma dikasih jatah itu lemari kecil, lemari yang kayak loker kayak lu ke GBK kolam renang kayak iya loker gitu doang, dan itu isi seluruh barang-barang lu di sana. Ya. Satu orang satu, udah itu doang. Jadi mau lu taruh makanan, taruh baju, taruh alat mandi, taruh sepatu apa segala macam itu cuma di satu loker itu, dan kunci lu yang megang dong. Nah jadi ada misalnya lagi hari Minggu kan pasti banyak yang dijenguk tuh, otomatis kan banyak kan tuh makanan dari keluarga itu datang semuanya banyak. udah ngembat gitu. Jadi pas malam pas lagi semua pada tidur atau nggak pas lagi sholat subuh dia sengaja pura-pura kamar mandi duluan. Anjing bajing cok. Pura-pura kamar mandi duluan. Comot cok. Terus itunya didongkrak sama dia. Makanannya didongkrak. Lokernya dibuka, diambil makanannya. Udah. Tapi kalau kalau klepton emang kayak dia ngeliat barang langsung ngambil gitu, tapi itu kan tertutup. Iya, maksudnya dia nggak merasa bersalah digituin. Udah sering dan kayak ya, gerak sendiri aja. Iya, lama-lama orang awal-awalnya malumin, tapi lama-lama orang kesel lah. Lama-lama sial juga nih anak. Semua orang dikenain kan. Iya, benar. Yang kayak gitu ya akhirnya ya digebukin lah gitu. Ditoyor. Nggak ditoyor doang. gue lihat sih kayak, jadi kan kalau tahu bangsal gitu apa kasur-kasur yang kayak besi-besi gitu kan gue dua kan tuh tingkat dua gitu itu kan besi, jadi beneran yang kayak semua tuh jadi ditutup tuh tutup jendela tutup, pintu tutup mulai jam 12 malam pas menjaganya udah pada tidur. Nah mulai disidang. Anjing sidang malam-malam coy. Sidang enak banget. Di sidang terus yang kayak dia tuh diinterogasi apa segala macam biar ngaku. Oh diinterogasinya lampu gelap terus sound center. Iya. Digoyang-goyangin. Anjing. Ngaku gak? Kamu mata-mata mana kamu gitu. Sial, ngaku tuh. Gitu. Terus ya sempet ada lah pemain fisik gitu segala macam, karena kan ya apalagi yang di betak sama dia tuh senior gitu kan, tolol ya. Udah nggak pandang bulu pak, beneran udah bodoh amat aja gitu. ya. Iya. Sampai terakhir tuh finalnya tuh dia betak laptop. Gila sih. Gue nggak tahu itu terlepas dari masalah ekonomi atau segala macam, menurut gue itu tolol aja. Kayak bukan laptop deh, itu nggak laptop ya. Iya, Udah tahun keberapa di pesantren? Masih seangkatan gue kayaknya nih. Pas lu masih awal-awal. Angkatan setahun, gue lupa sih orang siapa juga, gue lupa sih. Tapi gue inget ada momen-momen kayak gitu. Jadi dijedotin, berarti terus kalau dipukulin apa segala macem, itu emang parah sih. Tapi emang tuh real, maksud gue ya wajar gitu loh. Lu tinggal di satu tempat yang sama, orang-orangnya itu aja, lu nggak tinggal luar. aja, bosan. Lu kalau nggak berulang nggak bakal kayak gitu berarti. Iya, wajar aja jadi menurut gue. Tapi maksudnya gue bukan membenarkan kegiatan itu pembulian mungkin ya. Perloncoan lah itu kan gue nggak membenarkan itu, tapi ya emang begitu adanya gitu. Lu mau
gimana gitu loh, orang udah dibilangin dan dia segala macam tapi tetap ngelakuin. Kadang juga yang ngelakuin ya lu boleh lah menghukum, cuman kadang ada orang yang kasar. Iya. Mungkin di situ. Iya. Kayaknya nggak cuma di pesantren doang ya. Banyak lah pasti, SMA juga banyak begitu. Sudah di mana-mana gitu. Banyak. Cuman katanya emang ya gimana ya, emang namanya ciri khas. Ya tapi menurut gue sih lebih parah di pesantren karena lu kan tidur kan di situ juga ya. Lu nggak mungkin pulang ke rumah. Dunianya tuh tertutup, nggak bisa kabur Lu nggak lu. mungkin ngadu ke bokap nyokap lu, tolong selamatin aku Lu dong. tiap hari Nggak ketemu mungkin. anjing. Iya. Tiap waktu ketemu. Makan bareng, mandi bareng, tidur bareng. Kegiatannya sama Terus semua. lu betak orangnya sama, kan bego ya. Gitulah. Ada beberapa kali, gue juga kena. Makanan gue kena, baju gue kena, kolor gue kena. Gila anjing, celana dalam bangsat. Tapi dari pihak pesantren nggak dihukum gitu, maksudnya hukum secara kamu harus bersih, kamu harus ngapalin. Enggak, kalau di pesantren tuh hukumannya botak, Pak. Ya, ini buat. Hukuman botak. Tapi bener, hukuman botak itu paling efektif karena mental. Iya sih, satu lu dicengin. Ya, Dan kacang. lu pasti dicap buruk satu asrama. Enggak, satu pesantren. Oh. Ada cewek cowok. Berarti semua orang botak Pasti jelek. kriminal. Di pesantren. Pesantren ya, bukan di dunia luar pesantren. Karena kan itu bagian dari hukuman. Iya. Ya kan siapa tahu Nggak kan. tahu kalau dulu di pesantren kita kan Kita nggak tahu itu maksudnya pesantren. kasihan dong kayak gitu. Wendy. Siapa yang botak Wendy kriminal ya? Cagur. Wendy Wendy Cagur nggak kriminal, dia pelawak. Lucu lagi. Gitu. Nggak sama pesantren berarti udah hatam. Pasti gue Hatam kali, kalau hatam kan siapapun bisa. Hafiz. Nggak, tapi kan kadang kan kalau orang pesantren kan Ada. pasti apa aktivitas tingkat ngapalin Hafiz lah, Al-Qurannya. Hafiz ya. harusnya begitu ya. Harus begitu ya. Iya. Tapi ini gue enggak. Yang bener. Bener begitu. Maksudnya pasti kan orang tua berharapnya begitu ya. Ya, itu tujuan masuk pesantren. Saya mau anak saya ketika pulang hafal Al-Quran. Tidak ada ya tapi. Tidak ada. Tidak. Lo jus berapa emang? Kebetulan gue ambil jalur yang tidak menghafal. Tapi lu sama sekali nggak ngapal. Enggak, maksudnya ada. Maksudnya kan gue pasti kan ada ujian buat lulus. Iya, kan, maksud gue itu. Tapi gue cuma sampai jus 30 doang. Normal lah standar Ya, itu. standar emang just 30. Biasanya. Jadi di gue tuh ada kayak dibedain gitu loh asramanya untuk asrama khusus tahfiz gitu. Jadi dia khusus emang menghafal doang dan harus ada setoran setiap hari berapa ayat gitu Nah, gitu. mungkin ketika mungkin waktu saat lu pas mau daftar pesantren lu masuk ke tahfiz itu lu jadi bener lah ini. Lu bisa merubah dunia lu yang dulu. Cuma kan gue sadar kemampuan gue nggak segitu. Ya, Dan bokap gue juga ya udah, nggak usah dipaksain juga, tuh ngapain. Yang penting gue paham apa isinya. Apa itu agama? Nah, Tahu batasan-batasannya yang walaupun nggak diterapin itu. sebagian. Terus lu kalau bosan di pesantren ngapain Gal? Nggak ada lagi, ngapain? Paling ya terakhir gue fokus di futsal udah, olahraga udah. Tapi nggak anak ada pesantren lagi. jago-jago loh ekskulnya. Iya, tiap hari itu doang kegiatan. Soalnya kalau ngomong gitu sama anak pesantren jago-jago tapi. Terus udah bonding, Cok. Soalnya botak-botak semua yang main. Jadi itu orang Udah lu main aja. pantas jago. Lu orang botak itu kriminal apa? Enggak lah, gua mau lanjutin. Gue futsal doang dan gue emang kan gue dari awal ya mau senangnya emang main bola aja dari SD SMP pun gue main bola aja dan gue di sana nyari kegiatan ya cuma itu dan menurut gue di sana gue bisa nemuin apa hobi gue yang emang tadi gue pengen jalanin gitu. Karena gue tadinya rencana gue ya awalnya dari SMP gue pengen masuk SMA tuh gue pengen lanjutin SSB gue, SSB. sekolah bola. Anjay. Tadinya gitu. Semua orang anak-anak kecil, anak-anak gitu kayak. Tadinya pakai begitu. gitu. Tapi kalau kamu sudah punya dunia kamu sendiri udah kamu lupa itu main bola Gue apa. dulu ini gue dulu pengen masuk ini apa Asio. Gue sempet yang apa tuh? Lu inget gak pas MU sama Liverpool Asio. datang? Asio apa sih? Asio. 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 Wah, SSB. Asio. Asio man. Gue dulu ikut yang di GBK tuh apa Gelora Putra namanya. Itu kan Persija Junior ya katanya gitu. Sama ikut yang Ricky Yakobi adalah. Gue nggak tahu. Lu tinggal di Depok.
Kagak, gue dulu di Cakung, Cok. Cakung. Iya, jadi apa? Ya emang itu maksudnya gue masih coba-coba doang, dan dia bilangnya sih kalau udah lu masuk SMA nanti bakal ada buat rekrutmen apalah buat yang liganya yang benerannya gitu. Gue bilang bawa nyokap segala macam, tapi ya berbentur karena gue pesantren, jadi ya udah hilang dong kesempatan gue buat itu. Kayak Linus ya, atau yang di Nusantara gitu. Nah, gue sempet sedih juga gitu loh, kayak ini kan ya hobi gue, kenapa gue apa istilahnya diambil lah kesempatan gue untuk kesana. Pantes waktu semester 1 mau main futsal bareng, Dri. Jago lagi anjing. Sekarang udah enggak ada gendut. Nyata SS. Karena kan lu udah lama nggak main. Sementara jago masih, cuman napas nggak ngimbangin. Iya, terus ada faktor-faktor lain. Ada faktor-faktor lain yang membatasi kamu. Iya. Jadi kalau kayak gitu kan fisik kan harus dilatih terus, kalau nggak hilang. Bener. Dan gue bersyukurnya di sana tuh untungnya support untuk masalah-masalah gituan. Oh iya. Karena apa? Nggak dibatasin lah. Pelatih gue, ya kan tadi tuh masalah tadi kan gue nggak bisa ke dunia luar. Dan gue cuma bisa keluar kalau saya turnamen itu karena futsal. Iya. Nah, itu gue ambil kesempatan di sana. Dunia luar di situ. Iya, jadi ketika misalnya nggak mungkin dong lomba di pesantren gue karena lapangan belum memadai apa segala macam. Masa pesantren nggak ada ngadain ini? Paling itu pesantren menurut Ada, tapi ya Emang ada lapangan yang bagus? ada. Bola. Apaan bola? Mau bukan futsal. Dan ya udah ketika ada turnamen ya udah gue keluar dong. Habis kelar turnamen biasanya gue izin. Ustaz, izin mau ke warnet. Tapi bilangnya beneran ke warnet gitu. Beneran ke warnet. Bukan cari alasan lain. Bukan cari alasan. Tapi kalau ke warnet boleh? Boleh. Karena sekalian keluar Karena mungkin. hobi di sana anak-anak cuma 2. Kalau nggak ke warnet, ke rental. Gak ada hiburan coy di Cianjur. Anjing. Iya sih, tapi kalau Nggak mungkin gue nggak ada mall. Iya benar. Ada sih, tapi itu hipermat doang. Iya gitu-gitu. Ya lu main di hipermart lah. Ngapain gue belanja? Lah, lu main apa? Sama Ciki lu main. Sama troli lu main. Troli. Iya lah, kan di hipermart jual mainan, Cok. Itu main sama siapa? Sendiri? Mana boleh bawa mainan pesantren gue? Itu HP nggak boleh. Gue nggak ada HP ya, gue buka sosmed ya cuma di warnet lah. Ninja Saga. Biasa agak bener. Sama Kick Mania, Iya, Pet tuh. Society gue Tuh, udah Pet Society mandiin. Lupa mandiin gue. Iya. Society gitu-gitu. Jadi apa ya, maksud gue itu menurut gue akhirnya gue menemukan jalan terbaik gue buat seenggaknya nyaman lah Iya betul. di sana. Iya, karena kalau nggak gitu gue gila, stres gue. Ini lu beneran tiap hari hidup lu kayak militer gitu. Gue nggak tahu sih militer gimana, cuma maksud gue lu beneran dituntut untuk disiplin. Kalau nggak lu dianggap membangkang, lu anak yang emang nggak mau diatur lu apa segala macam. Anak haram kamu. Gitu. Dan yang bikin jenuh kan karena itu aktivitasnya kan diulang terus. Bener. Itu yang bikin jenuh sih. Iya, tapi ya bikin stres kalau nggak ada pengalihan ya. Parah. Itu pun Susah gue juga. jam kalau misalnya tiap hari latihan, saya main futsal itu cuma ada jam free time itu dari abis asar berarti jam 3:30 sampai maghrib sampai jam 6. Udah gitu doang selama sehari. Dan Sabtu gue tetap masuk. Libur tuh cuma Minggu. Dan kalau Minggu itu pasti tiap Minggu pasti ada kegiatan dari pagi sampai jam 12 siang. Liburnya cuma libur belajar doang. Iya, Tapi mau liburan. kegiatan lain tetap itu TV terus. nggak boleh. Iya makanya. Nggak boleh. Gue sempet ada yang nonton dahsyat haram. Musik haram. Musik haram. Pas lagi waktu itu lagi nyanyi siapa lagi tuh? Duo Serigala. Iya dong haram. Ya itu makin haram itu. Nontonnya dahsyat goblok. Iya kayak gitu. Jadi ada beberapa kali gue kan itu kan pas udah akhir-akhir ya. Saya gue udah sampai bosen juga. Akhirnya gue nemuin cara buat kabur gitu. Kayak gitu. Ada beberapa kali kabur. Tapi lu nyesel gak sih masuk pesantren? Dibilang nyesel sih gimana ya, udah berjalan juga ya. Tapi maksud gue enggak, walaupun iya, maksudnya kalau misalnya bisa balik lagi ke sana, gue mau milih SMA biasa atau gue pesantren, pasti gue pengennya sekolah biasa gitu. Karena kalau udah pas kuliah ini gue baru merasa kayak kehidupan masa-masa remaja itu beneran dihabisin ya beneran pas masa SMA. Itu kan bener. kalau nyanyi gitu kan Ya. apa masa-masa remaja, masa paling indah adalah masa SMA. Iya. Gue masa diganti masa-masa remaja adalah masa-masa Pesantren. Indah-indah lagi itu.
nggak ada, jadi gue momen itu gue lolos di sana. Tapi kalau memang terpaksa, bukan terpaksa, maksudnya karena dasar suruhan, bukan dasar kemauan sendiri tuh susah. Kita bisa apa, Cok? Ya. Bisa apa kan? Masih kecil kan? Iya, masih. Kamu masih kecil ngebangkang, mau jadi apa kamu? Jadi gini. Gitu. Berarti kan tadi kan lu bilang, lu antara nyesel nggak nyesel. Keluarga lu naruh lu di pesantren biar lu jadi baik lagi. Jadi yang anak yang lebih baik. Iya, kalau bilang baik lagi nggak tahu. Iya. Itu lu lulus masuk kuliah jurusan hukum. Anjay, itu berbanding terbalik ya sih sama kehidupan pesantren? Nggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin hukum, ya, maksudnya buat gue gampang ngerti juga karena sebenarnya kalau secara iniannya nggak terlalu beda jauh. Cuma yang ngebedain ya cuma lingkungannya aja. Akhirnya gue bisa balik lagi gitu ke Bebas Dunia lagi. yang sebenarnya. dunia sebenarnya. Maksudnya jadi gampang ketemu teman, gue bisa ya gampang lah balik lagi ke awal. Mungkin emang ya itu bikin kontrasnya ya itu balik pesantren yang tadinya gue apa sih bahasanya kan ini holy jail. Apa? Holy jail, penjara suci. Iya. Nah, Oh berarti lu nggak pesantren lu penjara? ya kalau misalnya dibilang kayak penjara ya karena kayak penjara lu gimana? Sistemnya. Lu kan nggak bisa ke dunia luar, lu cuma stay di sana aja. Tapi kan penjara kan membuat orang untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, agak tahu. Ya kalau emang cuma ngabisin masa tahanan ya udah. Itu yang gue jalanin ya begitu aja. Ya iya juga sih, benar. Lu keluar masuk kuliah hukum terus sekarang gawe. Tadi di mana? Bantu Perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga ya. Bidang hukum juga itu perusahaan. Perusahaan apaan sih? Ada lah, kalian tahu lah. Apa anjir? MBK tahu. MBK mana sih? MBK Tech. MBK tuh itu yang kepanjangan menghilangkan bau ketiak. Oh, itu lu punya Gal? Sebenarnya dari kakek gue. Nanti kakek lo. Itu turun-temurun ya. Anjing itu kan Itu salah satu perusahaan ya gede lah kita lumayan bisa gede. bilang. Orang-orang banyak Gede enggak lama iya. Nggak, maksud gua gede kan dalam artian ya kalau lama kan berarti kan termasuk gede dong hitungannya. Iya, kalau bisa sampai gue kuliah hitungannya gede, berarti bisa gitu. Iya, makanya. Tapi hitungannya banyak kalian tahu loh MBK lo. Pakai loh, orang kampung baik. Nenek lu pakai kan? Ini kan orang kampung. Iya. Sekarang udah enggak dong. Nenek gua di Kok kampung? Gak usah kampung-kampung aja. kayak takut diserang gitu aja. Market gue kampung loh. nenek gua bukan orang kampung, Orang komplek kan. surga. Dia doang yang bisa bercanda. Iya aja. Ya gue bisa sih, tapi kan nggak enak kan nanggepinnya gimana ya. Iya nggak kadang-kadang MBK kan emang kalau gue jajan nih warung beli gitu kan. Iya, memang. Walaupun gue belinya cuma teh istri atau teh eko, Tapi kan terpampang. terpampang kadang gitu. Iya, Ya, kita ini mau minta digantung. etalase paling depan biar kelihatan gitu. Tapi gue kaget loh pas tahu dia keluarga yang punya MBK. Kenapa? Iya maksud gue, ya gue nggak punya teman ini baru pertama kali punya teman tuh kayak punya. Pernah kenal nama anak Pertamina apa gitu? Wah. Karena dia punya temen tuh bener-bener punya perusahaan Iya. terkenal gitu Iba. Gue juga pas akhir nggak bisa milih gitu. Gimana? Tapi lu ada merasa seneng nggak? Anjir, gue punya nih MBK nih, gue punya MBK gitu. Iya, lu bangga nggak? Bangga. Iya kalau dibilang. Bangga nggak tuh? Gue dari lahir tahu aja gitu. Iya sih. Saya kalau bisa bangga juga mungkin masa-masanya udah lewat juga. Iya. Tapi iya maksudnya gue bersyukur. Bersyukur, ya. Gue bersyukur. Itu privilege kan, nggak semuanya bisa. Tapi lu pakai itu MBK? Waktu itu tidak. Apa lu memakai produk yang lain? Dulu sempat. tapi kan ya pride lah, bokap gue pasti marah lah, keluarga gue pasti kayak gitu. Maksudnya kita promoin ke orang lain, kita sendiri nggak pakai. Oh tapi gitu ya, kalau punya perusahaan sendiri gitu ya? Dia marah gak? Iya. Iya lah. Iya, Gue marah. Kayak nemu kondom di kamar lu gitu marah. Gak ada. Gitu. Emang marah gak? Emang ada. Si anjing. Kan misalkan gak. Ya, jangan gitu dong contohnya yang lain, kayak misalnya lu anak Pertamina tapi lu pakainya Shell, kayak gitu loh. Enggak sih Vivo. Nggak apple sih banget ini. Lu pakai Petronas. Iya tapi tanya gue emang harus gitu pakai itu. Iya, maksudnya seiring berjalannya waktu kan gue juga perlu pakai. Awalnya sih bokap gue nggak terlalu banget. Misalnya lu cobalah pakai yang lain, Rexona atau apalah segala macem. Tapi ujung-ujung ya mungkin kakek gue dulu bikin karena ngerasain sendiri. Iya. Jadi yang paling berguna di gue ya
balik ke MBK lagi, ya iyalah. Kayak bapak lu pakai itu deh, aks. Gua pakai itu lagi. Tapi MBK kan bentuknya ini doang ya, apa bubuk doang ya? Yang paling Bedak kayak gitu Bedak ya, ya? bubuk ya. Bubuk ke bedak sih. yang paling signature itu. Ya dulu, Emang yang dulu kan powder. yang sasetan itu powder Iya, ya, si powder itu. emang dari dulu sampai sekarang sih yang paling orang tahu pasti itu. Iya, Tapi nih Gal, gue pengen nanya kan MBK kan identiknya sama yang itu kan, produk yang bubuk itu kan. powder. Tapi lu kesel nggak ngeliat orang main karambol bubuknya pakai bubuk MBK? Iya. Lah kan berlicin cok. Kan bedak, Pakai Cuk. bedak. Ya bedak lu kenapa nggak? Ya, tapi kan beda lah, itu kan bedak bukan tawas. Bedak, tahu apa lagi anjir? Iya, bahan dasarnya Bahan tawas. Enggak, Kalau sumpah MBK. gua nggak pernah lihat orang pakai MBK buat tabur Tahu itu. sotoy lu. Pakai bedak iya, Gue pernah, herosin. gua pernah denger adanya orang-orang skateboard pada pakai di sepatu biar nggak bau, biar keset juga ada. Orang skateboard Karambol gue doang. nggak tahu, nggak biasanya. Orang sepatu. Oh berarti itu bedak MBK tidak membuat licin. Katanya sih gitu. Cuma gitu. kan gue Tekstur yang kan beda. nggak pernah memperuntukkan itu untuk itu. Jadi Hal-hal lain. kalau emang mereka pakai. Enggak, tapi ya kadang gue udah. pernah lihat cok waktu itu Ah, iya. udah lama sih waktu MBK kan jadul ya emangnya produk jadul yang bubuk kan karena suka dipakai buat main karambol cok. Gue nggak tahu itu bakal buat licin apa enggak. Boleh nanti gue buat. Coba di cross check lagi ya. Kita coba R&D. Lu buka produk baru Gal. Khusus karambol. MBK menghaluskan badan karambol. Iya bener. Cocok kan? Cocok cok. Cabang baru. Bisa. Segmen baru. Tiba-tiba karambol kan. Tapi udah tahun sekarang pasti banyak kan produknya. Oh, udah banyak, udah lumayan apa ya memodernisasikan lah. Itu kan emang awalnya kan dua itu yang putih sama silver itu. Lama-lama juga udah ada roll on, sekarang udah ada. Terus ada sebenarnya khusus untuk biang keringat ada. Terus ada buat lotion, promosi gue jadi ini. Gak apa-apa anjir. Emang banyak, udah banyak. Emang niat lo kesini promosi? Iya, itu nggak dikit. Itu juga emang maksudnya buat ngikutin zaman lah. Ya, otomatis orang Lagi semakin banyak kan ya, maksudnya merek-merek kompetitor lah pasti. Tapi lu pernah pakai yang roll on itu? Roll on semua gue pakai sendiri. Apa yang membedakan sama roll on yang lain? Kalau Yang sepengetahuan lo? kalau di gue sih di gue ya. yang lo rasain ya. Di gue ngerasain sih emang dulu gue sempet pakai produk yang lain gitu, itu ngebekas di gue. Ngebekas Berkerak gitu ya? Berkerak di gitu gue ya? di gue keras. Nempel di Nempel baju. ya betul. Iya benar-benar Ada yang banyak gitu. tuh. Nempel baju putih kan? Iya. Nah, yang bisa gue klaim sih karena emang gue pakai sendiri ya. Itu nggak bekas. Coba aja kalau pakai sendiri terserah. Cuma di gue sendiri sih nggak berasa begitu kan. Ketek lo jadi kaku aja. Berkerak. Iya benar, enak cok. Apalagi kalau lagi panjang kan bulunya gue pernah. gitu. Oh, gitu. Tapi nggak, coba sendiri aja. Testimoni orang sebanyak kan begitu bilang. Ah gitu. Coba aja. Jadi gue mau dong kan. Iya. Ambil lah. Gue tuh Di Shopee ada, di Tokped ada, banyak. Gua tuh- Di warung tadi ada, memang ada. ada, cuman yang itu kan yang powder. Di Century ada, di Kalau yang itu makanya gue baru tahu ya ada model-model lain yang baru tahu sekarang. ada. Cuma memang ya promonya masih belum terlalu yang gede-gede banget lah. Emang masih fokus di yang dua itu doang, yang powder, yang putih, sama silver gitu. Makanya kan gue juga makanya gue balik berkecimpung juga di perusahaan keluarga gue ya buat ngembangin itu gitu loh. Lanjutkan buat anak Lanjutkan, muda masuk iya. lah, buat inovasi. Benar. Nanti pokoknya gue ini gue pengen banget sih. Itu rencana pribadi gue. Apa deh ini biasa rencana brengsek nih. Biasa rencana gue sial deh. Gue pengen banget nge-fusion ini kan. Gue kan suka anime-anime ya. Iya, betul. Udah nggak jelas. Percaya sama gue. Ya, Japan Udah culture jelas. gitu kan udah ini banget nih. Jadi gue pengen masukin tuh ke acara-acara di Jepangan yang katanya wibu bau bawang. Gua mau masukin MBK. Itu bisa. Tagline-nya kata siapa wibu bau bawang? Ada MBK. Itu bisa jadiin Itu, iklan lu sih bener. benar. Bisa. Masuk tuh gue masuk. Bisa itu, tapi bener bisa. Bener sih. Wibu Cuman kan tetap terkenal aja bawang. yang bau wibu tuh nggak bakal dihilangin dengan apapun. Ya kalau memang udah dasarnya begitu ya gimana? Bisa dengan MBK. Ada MBK. Nah, Ada MBK. kita coba dulu. Nah ini Ya. belum bagian iklan. Tapi ya itu maksudnya itu rencana gue pribadi. Nggak, lah. tapi Pengen gua- coba. Pasti anak muda lah. Ya. Nggak, tapi gue pengen nanya nih. Siapa pencetus
omongan wibu tuh bau bawang. Dari mana bau bawang anjing? Gimana sih Dri? Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Tuh kan? Sebenarnya bukan bau bawang, bau matahari sih sebenarnya. Karena mereka jaketnya nggak ganti-ganti. Ya udah berkerak gitu ya. Berkerak kena matahari warna oranye. Dari awalnya merah. Awalnya merah. Jadi oranye. Anjir muda. Tapi iya maksudnya ya gue juga kan sering ikut event-event begitu kan. Ini berasa sih. Gue pengen masuk Ya, apa nih gue kasih ya sampel mereka pada nggak mandi kali ya? gratis buat lo gitu ya. pengen gue masukin begitu nanti lah mungkin ada momennya lah. Ya pokoknya Harus. bagi kamu yang merasa wibu hubungin dia. Dapat sampel gratis. MBK support wibu. Boleh. Udah banyak yang pada collab begituan kayak One Piece ngeluarin apa tuh? Dia collab sama parfum ya? Banyak. Sama parfum terus kalau nggak salah lu Sasa apa Royco gitu. Dia bikin iklan. Sasa. Cewek lo bukan. Oh iya. Bikin iklan wibu gitu. Tapi banyak sih sekarang yang berkolaborasi sama anime itu banyak banget sekarang. Karena lagi pasarnya. Iya, lagi ngikutin itu. pasar. Sekarang Netflix semua isinya Iya, masuk Netflix anime semua. semua. Mayoritas MBK lu mau masukin Netflix? gimana ya? Bisa. Bisa. Isinya apa? Dokumenter ya ini. Dokumenter biografi gitu. Iya. Mungkin. Pembuatan MBK. Iya. Tapi pabriknya di mana kau? Ada di Tangerang. Oh di Tangerang. Tangerang. Itu dari dulu situ apa udah sempat nggak apa tuh sempat pindah gitu? Enggak, emang fokusnya di sana. Dari dulu di situ. Emang apa ya, mungkin kalau yang sekarang gue pengen ngilangin itu tuh dulu apa yang kayak stigma orang yang katanya burkat itu loh. Enggak itu. Nggak ada, lu coba aja sendiri. Nggak ada burkat itu. Burka itu mungkin karena bubuk kali ya itu kan. Iya, katanya sih dulu kata bokap nyokap gue sih dulu. Katanya itu salah konspirasi kompetitor. Ya salah. Cuma emang ya gue buktiin sendiri juga emang enggak ada lah nggak gitu, ada. gitu. Nggak ada, kecuali lu makan bubur di sini kalau itu. Itu benar-benar burkat sih katanya ya. Makan bubur, abangnya ngerasisnya begini, Cok. Itu benar-benar burkat sih. Parah sih. Iya kayak gitu. Nggak ada. Gue sih nggak ada. Itulah gosip-gosip gituan doang. Cuma ya gue ngembangin lah. Ya harus sih. Berarti lu Yang bikin bertahan lama kan perkembangan Iya. sebenarnya. Harus inovasi baru lah. Cintai produk lokal. anjay. Produk lokal lebih baik. Nah, Kayaknya bukan itu iklannya. Itu Yakult. Nanti aku ya. Iya. itu Minum Yakult tiap hari. Iya sih bener. bakteri baik, bakteri jahat. Gitu guys. Oke berarti nah, nih Gal, pertanyaan terakhir Gal. Karena waktu kita udah lama terus menunjukkan ini udah subuh kayaknya nih udah ada ada yang ngaji ngaji kan tuh. Oke, Belanda udah Ngaji, kelar Cok. nih, udah kelar nih. Iya bola. kan kita ngomongin sebelum nonton Belanda nih di depan. Bagus nih Messi. Pertanyaan udah berarti Belanda ya. Belanda Argentina coy. Iya bener sih, nggak salah. Van Bronckhorst nih. Habis ini kita mau nobar kan, nobar. Nobar. Nobar Conmebol. Conmebol, pengkaf. Penkakap. Oke, terakhir. Berarti lu waktu kecil udah tahu lah, wih gua nih punya MBK. Iya, pasti. Ketika di pesantren lu bawa nggak? Gue bawa dan emang banyak juga yang pakai. Itu yang pakai. Ya, tapi orang kampung lah ya. Nggak emang itu emang harus kampung. Maksud banget ya? Kagak, Cok. Maksud gua kan kalau di daerah-daerah perkampungan gitu, desa. Desa. Warung-warung. Kan tadi gua bilang, gua beli di warung pasti selalu ada itu MBK. Ada. Ya, otomatis di sana juga ada kan. Iya, karena Gitu. ya, emang dari bawah dulu baru naik. Gitu. Kan nggak mungkin lu ke mall nyari MBK. Ada sih. Ada. Ini di mall gitu ada nggak sih? Di dandan ada nggak? Dandan kayaknya ada sama apa tuh? Yang biru. Guardian. Guardian oranye ya anjing. Itu biru apa ya? Guardian nih. Guardian oranye anjing. Wah, Ya itulah pokoknya. Guardian ada. kenapa biru Guardian? Century ada. Tapi teman-teman lu yang di pesantren tahu nggak kalau Tahu ya. lu anak MBK? Tahu ya di mobil gue stikernya ada. Iya kan. Tadi gue nggak mau ngasih tahu. Gue juga kan awal-awal kan gue nggak mau ngasih tahu. Iya sih. Gue maksudnya buat apa sih? Maksudnya gue nggak mau dikenal begituan doang lah. Iya, Galdas ya anak MBK. Kan low profile gitu ya. Ini low profile. Ya, iyalah.
gitu. Bukan nggak bangga sih, cuma ya buat apa sih? Iya. Kayak lu anak DPR, lo tau nggak sih bapak gue anak DPR? Kayak Nora jatuhnya. Bapak gue DPR, gue anak gitu ya kayak Kayak gitu. Nora lah jatuhnya. Ngapain Minta sih di ya? notice lah gitu. Iya. Berarti udah tau lah ya Galdo tuh humble orangnya. Low profile betul. Low profile. Kayak Iya, enggak kan? Gimana? Enggak ya? Enggak juga. Enggak juga sih. Lu sombong ya? Kalau udah kaya nanti sombong mungkin. Makanya jangan kayak dulu udah gal anjing. Iya. gak usah kaya lah. Ini nggak teman sama lu pada. Udah, pembahasan kita udah nggak benar. Udah nggak jelas. Udah Udah ngaco, udah ngaco. Ya. Berarti thank you banget nih Gal, lu udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Ini pertama berarti si Aurman ini. Pertama Ormain. Season Setelah kembali lagi. Nanti episode 2 ada kita bakal Siapa? ceritain Teman kita juga katanya. siapa ya? Saya bakal Emang lu udah tentuin bangsat. udah Cuk, gue tuh udah planning Cuk. Episode 1 sampai episode 1000 gue tahu siapa aja orang-orangnya. Nyampe itu 1000. Contoh Kamu ntar naik Brili- haji lu. Contoh ntar Brili kan gitu kan. Boleh. Sisi gelap anak band. Lu anak band. Band deh Cuk. band. Taring babi hitam. Itu Bang Dito. Bang Dito udah punya anak anjing. Anak band. Nanti dari lahir langsung didengerin itu lagu-lagu metal anjing. Gak ada nih namanya Baby Shark dudu. Tidak ada seorang aja. Dudu gitu. Gitu sih. Bang Dito anaknya sehat-sehat Bang. Sehat lah anaknya siapa namanya? Mirip Bang Dito ya. Alia namanya. Ale mah Radit. Lu ngarang ya? Nggak tahu sih namanya sih. Alea Radit Iya bangsat lu. Bagus ya. Enggak tuan, udah nggak jelas deh kita akhirin aja. Jadi sebelum kita akhirin, lu selama ini kemana aja guys? Jadi gimana ya ceritanya? Gue cuma di sini doang sih ini karena kalian ngundang gue pertama nih ya. Jadi gue cerita di sini nih. Jadi Gimana gue nggak tahu karena gue bingung gak lu tiba-tiba nelfon gue gitu kan? Ada Iya. apa sih sebenarnya? sorry ya. Kayak orang datang pada butuh doang. Iya, Gue butuh juga sebenarnya kan, tapi ya udahlah. Ya. Ya jadi